Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahari, salam Bahari untuk kita semua. Pada siang hari yang cerah ini, perkenalkan saya Citra Puspasyono yang akan mendampingi Sobat Bahari semuanya dalam bincang santai tapi berbobot dengan tema Blue Food dan Ketahanan Pangan Nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Telah hadir dua narasumber kita yang sangat luar biasa yang akan memberikan wawasan berharga untuk kita semua. Yang pertama, saya akan menyapa narasumber kita dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas, yaitu Bapak Rahmat Mulyandi. Selamat siang Bapak, Selamat selamat siang, datang Mbak. Ya. di podcast Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Bagaimana kabarnya Bapak? So far so good. Terima kasih nih ruang yang biasa untuk kita diskusi ya. Iya, betul sekali. Dan turut hadir juga bersama kami di studio Rapikan, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Bapak Alan Frendi Koropitan. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Semangat pagi ya, Pak ya. Citra, ya, semangat pagi, Iya. Sobat Bahari semuanya. Bagaimana Bapak kabarnya? Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas kehadiran kedua narasumber kita pada hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa padat. Wah, ini istimewa sekali ya. Sobat Bahari, dua sosok penting yang masing-masing memiliki peran besar, yang satu dalam merancang arah pembangunan nasional dan satu lagi menyiapkan SDM unggul untuk mewujudkannya di lapangan. Ternyata di tengah padatnya agenda bapak-bapak sekalian, tetapi masih memancarkan energi yang sangat positif nih Bapak. Semoga energi positif tersebut bisa menular kepada semua pendengar dimanapun berada. Pertama yaitu saya mulai dari Bapak Bappenas dulu nih. Bapak Rahmat, terkait dengan program Blue Food yang saat ini sedang digaungkan, bisa Bapak ceritakan seperti apa visi strategis nasional tentang Blue Food ini dan bagaimana jika konsep ini dikaitkan dengan ketahanan pangan Indonesia menuju tahun 2045 nantinya, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi secara kebijakan nasional Blue Food ini ataupun juga ada orang menyebutkan aquatic food, kita anggap sama saja ya teknologi ini adalah bagaimana supaya produk-produk hasil perairan kita, hasil laut kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jadi Blue Food ini dimensinya luas ya, tidak hanya sekedar produksi, namun bagaimana juga nanti mencakup aspek-aspek climate change, aspek keterkaitan dengan gender, inklusivitas dan sebagainya. Saat ini dalam RPJMN 2025-2029 sudah dinyatakan bahwa Blue Food sebagai salah satu kegiatan prioritas nasional. Artinya ini menjadi komitmen negara yang harus diterjemahkan secara konkret di tingkat di bawahnya ya, baik itu di regional ataupun tingkat lokal, harus sama-sama menjadikan ini gerakan bersama, yaitu apa Blue Food sebagai bagian penting dalam sistem pangan kita. Sistem pangan kita itu sekarang kita sedang melakukan namanya transformasi sistem pangan nasional, di mana aspek-aspek terkait dengan inklusivitas, resilient terkait lingkungan, produktivitas, kemudian juga aspek lainnya menjadi esensi penting dalam sistem pangan kita ke depan. Artinya bagaimana Blue Food benar-benar menjadi konsumsi masyarakat di Indonesia. Kita lihat berdasarkan data yang ada, masih fluktuasi itu konsumsi Blue Food ini di tingkat masyarakat antar provinsinya. Nah, ini bagaimana supaya sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan potensi ikan, mampu menjadikan potensi sumber daya ikannya sebagai sumber protein untuk masyarakat di negara kita tercinta ini. Demikian kira-kira Mbak Citra. Baik, jadi Blue Food ini sebagai kita memanfaatkan potensi ya Bapak ya yang di Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ya Bapak ya. Sebagai karena sumber daya perikanan ini kan memiliki protein yang sangat tinggi, nilai gizi yang sangat tinggi ya Bapak ya. Nah, wah luar biasa sekali penjelasannya Bapak Rahman. Dan kalau bicara soal ini Bapak program, ini kan ada sinergitas antara kebijakan, inovasi, dan juga sumber daya manusia yang kompeten. Nah, kalau kita bicara soal SDM yang siap mendukung program tersebut, tentu pendidikan vokasi memegang peran yang sangat penting
Untuk itu saya ingin bertanya kepada Bapak Alan, kompetensi dan keahlian spesifik apa yang paling dibutuhkan oleh sektor kelautan dan perikanan agar inovasi Blue Food ini dapat berhasil, Bapak? Ya, makasih Mbak Citra, Sobat Bahari. Ya, memang pendidikan tinggi vokasi yang ada di seluruh satuan pendidikan tinggi KKP itu memang didesain untuk diperlengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Ya. Benar sekali. Mulai dari katakanlah budidaya ya, Betul. itu ada CPIB, CBIB ya, Ya, kemudian Bapak. penangkapan ikan kita mengadopsi penuh dari International Maritime Organization ya untuk awak kapal perikanan termasuk permesinan ya, ANKAPIN, dan kemudian pengolahan juga ya, ada sertifikasi terkait ya, HACCP dan sebagainya. Baik. Jadi program yang ada di politeknik ya, khususnya kelautan perikanan ini itu memang diperlengkapi dengan sertifikasi kompetensi. Dan selain dari eselon 1 teknis, juga kita melibatkan dunia usaha, dunia industri. Baik. Nah, sehingga kompetensi itu betul-betul diakui oleh dunia usaha, dunia industri yang memang mereka butuhkan gitu kan. Dan ya ini sekedar istilah ya, kompetensi itu kan dari competere, bahasa Latinnya. Artinya ada pengakuan kedua belah pihak, baik dari BPPSDA MKP yang mensuplai maupun dunia usaha, dunia industri yang dari sisi demand-nya. Nah, ini harus klop. Jadi itu kelebihan ya yang ada di pendidikan tinggi vokasi yang berada di bawah KKP. Baik, Bapak. Ada banyak kompetensi lainnya juga ya yang nggak usah sebut satu persatu ya, Iya. cukup banyak. Dan kurikulum kita yang sejak tahun ini ya, itu Baik. kita betul-betul adopsi langsung memang dari kompetensi itu. Kita adopsi langsung dalam kurikulum. Baik itu dalam belajar mengajar, kemudian di teaching factory ataupun magang. Ya, baik, Pak. Dan kurikulumnya adalah 70-30. 70 praktek, 70% ya. Ya, 30%-nya kurang lebih teori. Baik. Jadi pendidikan vokasi ini kelebihannya mempersiapkan SDM-nya untuk dapat bisa terjun langsung di lapangan dan juga lulus dengan bekalan kompetensi ya Pak, dengan sertifikat kompetensi yang diakui ya Bapak, yang sudah diakui, betul. Wah, baik. Nah, mungkin kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya Bapak. Bagaimana Pusdikp melalui Satuan Pendidikan KP merespon tuntutan kompetensi tersebut melalui kurikulum dan program pendidikannya Bapak? Ya, itu yang kita namakan kemarin ya, 2024 kurikulum berbasis industri ya. Dan ternyata ini sangat dinamis ya. Tahun ini saja di di Surabaya belum lama ya, bulan lalu kita baru saja melakukan lokakarya kurikulum. Jadi semua direktur, wakil direktur 1 dan beberapa kaprodi terkait itu kumpul, kemudian kita evaluasi lagi nih kurikulumnya ya. Jadi sekali lagi bagaimana mengintegrasikan ya SKKNI kompetensi ya di situ ke dalam kurikulum. Itu yang sudah kita lakukan. Dan kedua, sebetulnya adik-adik taruna nggak usah ribet pusing-pusing ujian sebetulnya. Jadi dengan menjalani assessment untuk mendapatkan sertifikasi, kalau logikanya kan assessment lulus, seharusnya itu bisa di-convert ke dalam transkrip nilai. Nah, itu yang sedang kita benahi sehingga otomatis dia kompeten, otomatis juga dia mendapat nilai yang baik. Kemudian satu lagi, dalam menilai portofolio ya, kami sudah mengembangkan yang namanya logbook masing-masing taruna. Jadi begitu dia masuk TEVA, Teaching Factory, dia harus bisa menulis dia belajar apa hari itu. Portofolionya kita akan lihat di situ. Terus untuk semua sertifikasi kompetensi ya, sampai dia lulus. Dan malah yang khusus awak kapal perikanan, pembinaan itu nantinya setelah dia lulus.
Misalnya dia lagi ada di negara mana, dia bawa kapal apa, atau dia jadi perwira kapal di mana. Nah, itu masuk di dalam logbook tersebut. Ya, betul. Jadi artinya pendidikan tinggi vokasi ini kita ingin betul-betul dia standar sehingga memenuhi apa yang diharapkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan malah dunia kerja. Dan politeknik itu bertanggung jawab penuh. Nah, makanya kita akan buat portofolio melalui logbook tersebut, gitu ya. Sehingga kita betul-betul yakin, oh iya dia sudah kompeten untuk sertifikasi tertentu. Wah, luar biasa sekali ya Bapak. Jadi sangat kurikulumnya sangat-sangat luar biasa yang sudah disiapkan oleh Kapusdik ya. Nah, jadi sinergi antara Kapusdik dan Bappenas itu ibarat perencana dan pelaksanaan Iya. yang saling melengkapi ya Bapak ya. Iya. Baik, baik Sobat Bahari, kita sudah sampai di sesi terakhir kita dari perbincangan inspiratif kita hari ini. Tapi kita sudah membahas tentang visi besar Blue Food ya Bapak ya, dan sisi kebijakan nasional, juga bagaimana pendidikan vokasinya KP menyiapkan SDM yang tangguh lewat sertifikat kompetensi tadi ya Bapak ya. Nah, oleh sebab itu dari pandangan Bapak Rahmat ini Bapak, selaku bagian dari Bappenas, apa sebenarnya peran yang diharapkan dari generasi muda, khususnya Taruni dan Taruna KP dalam mendukung program Blue Food ini Bapak? Ya, makasih Mbak Cita dan Sobat Bahari yang saya banggakan. Jadi tentunya generasi muda memegang peranan sangat strategis dalam kaitan program-program pembangunan, apalagi ini menyongsong harapan kita Indonesia Emas, yang mana itu akan diproyeksikan dalam waktu 20 tahun ke depan. Yang tentunya itu generasi Sobat Muda Bahari ya, yang sekarang jadi taruna-taruni, bagaimana nanti dari sejak sekarang berkiprah di dalam kegiatan-kegiatan real, apakah itu mau jadi entrepreneur, perusahaan-perusahaan produksi pengolahan, atau juga menjadi nelayan-nelayan yang maju ya dengan teknologi-teknologi penangkapan yang terkini yang ramah lingkungan, ataupun juga dengan pembudidayaan ikan yang juga mengadopsi smart aquaculture dan digital aquaculture. Ini hal-hal kebaruan yang saya yakinkan bahwa generasi muda memiliki nilai tambah di bidang-bidang tersebut. Kita melihat bahwa anak-anak muda sekarang kan suka bermedsos, suka berinteraksi dengan IT ya. Jadi manfaatkanlah teknologi tersebut dalam aplikasi di bidang perikanan. Jadi saat ini kalau kita lihat juga tenaga kerja perikanan kan secara umum ada penurunan jumlah ya. Nah, ini tidak boleh terjadi, dibiarkan. Siapa yang mampu memakikan ya harusnya teman-teman generasi muda yang salah satunya ada di taruna-taruni dari AUP ini ya, Sobat Bahari semua, sebagai nanti ujung tombak membangkitkan kembali gairah ekonomi perikanan ya. Karena ini potensi besar ekonomi biru ini tidak akan terasa tanpa ada persiapan siapa pelaku-pelakunya. Ekonomi biru yang luar biasa, nilai magnitud ekonominya baik itu perikanan atau pariwisata bahari, pengolahan produk perikanan, konservasi konservasi laut yang juga bisa dimonetisasi nilainya ya. Lain sebagainya, ini membutuhkan SDM yang kompeten bergerak di bidang tersebut. Nah, ini peluang untuk adik-adik di taruna-taruni untuk memilih yang mana yang paling cocok sesuai dengan panggilan jiwanya, apakah mau jadi NGO ke depan ya, NGO untuk bidang konservasi laut ya, karena konservasi laut itu tidak hanya mengkonservasi laut saat ini ada nilai tambahnya juga untuk carbon trading atau sejenisnya, bisa dibuat ekonominya. Mau bergerak di bidang usaha, mau bergerak di bidang nanti industrinya ataupun bergerak di bidang lainnya, semuanya prospektif untuk dikembangkan oleh adik-adik generasi muda Bahari Indonesia ya, taruna-taruni AUP yang nanti akan berkiprah di bidang kelautan perikanan ini. Demikian Mbak Citra dan teman-teman. Ya, baik, wah luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi bisa dibilang pendidikan KP ini sebagai
arsitek pembangun yang Bapak ya nantinya yang akan meneruskan program berkelanjutan, bisa dari mulai dari penangkapan, pembudidaya sampai dengan pengolah dengan memanfaatkan era digital pada zaman sekarang ya Bapak ya. Nah, untuk menanggapi harapan tersebut, Bapak, saya ingin kembali kepada Bapak Alan selaku Kapus di KP, bagaimana cara memastikan lulusan satuan pendidikan KP benar-benar dapat menjadi arsitek yang mengawal implementasi rencana program Bluefoot ini, Bapak? Ya, makasih Mbak Citra, Sobat Bahari. Jadi dari Pusdik KP sebetulnya 2 saja yang Baik. kita harapkan menjadi bekal senjata para lulusan taruna baik di SUPM, Politeknik. Yang pertama adalah kompetensi, yang sertifikasi tadi ya. Iya, siap. Yang kedua adalah wirausaha. Nah, 2 inilah yang sebetulnya menjadi bekal buat para taruna-taruni ya untuk membangun sektor KP. Dan saya yakin dengan 2 ini ya dari data kami ya, ini juga sebetulnya menjadi IKU dari Bappenas ya untuk Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu serapan lulusan ya. Dan kami berusaha supaya dari sisi supply itu berkualitas. Dan sebagai gambaran ya, ini secara gambaran umum saja ya, dari seluruh satuan pendidikan dalam 10 tahun terakhir itu kurang lebih 40% bekerja di dunia usaha dunia industri luar negeri, 40% dunia usaha dunia industri dalam negeri, kemudian sisanya itu ada yang di ASN TNI Polri, kemudian ada juga yang berwirausaha atau melanjutkan studi. Jadi itu 20% lah totalnya. Jadi strukturnya kurang lebih seperti itu. Dan dengan bekal sertifikasi kompetensi dan wawasan jiwa berwirausaha, kita harapkan itulah yang benar-benar akan membangun ekonomi real. Ya. Dan contoh saja yang tadi saya sampaikan, misalnya dia bekerja di luar negeri sekian tahun, itu dia mengirimkan uang kembali ke orang tua. Ya, Sudah bisa Bapak. membeli kapal, sudah buka usaha untuk pengolahan ataupun pemasar. Dan malah ya kami punya daftar alumni-alumni yang sudah sukses di nasional untuk wirausaha. Jadi mereka kembali dan mereka sudah punya branding macam-macam gitu ya. Termasuk macam-macam lah yang ada kaitannya dengan sektor kelautan dan perikanan. Mungkin ke depan kita akan angkat profil-profil ini, alumni-alumni ini, supaya nanti menjadi inspirasi buat adik-adik semua. Gitulah. Jadi sertifikasi kompetensi, kemudian berwawasan atau berjiwa wirausaha. Itu Mbak Citra, Sobat Bahari. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya Bapak, sampai ternyata profil-profilnya banyak sekali ya Bapak ya. Ternyata yang lulusan KP ini bisa menjadi generasi penerus yang sangat luar biasa dan berkualitas, tentunya dengan dukungan dari Bappenas dan dari Kapusdi KP ya Bapak ya. Nah, luar biasa sekali. Jadi bisa dibilang dari perencanaan nasional hingga implementasi di lapangan semuanya saling berhubungan ya Bapak, dan saling menguatkan. Nah, Bluefoot ini bukan hanya strategi pembangunan, tetapi juga gerakan bersama yang melibatkan kita semua, dari pembuat kebijakan, pendidikan, hingga generasi muda yang menggaungkan tonggak estafet pada masa depan. Baik Sobat Bahari, tak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Rahmat Mulyanda selaku Kepala Bappenas dan Bapak Alan Friendly Koropitan selaku Kapus di KP atas wawasan yang luar biasa pada pagi hari ini dan sangat menginspiratif. Semoga obrolan ini bisa membuka cakrawala baru bagi kita semua untuk bersama-sama membangun Indonesia Emas tahun 2045 melalui pangan biru yang berkelanjutan. Saya, Citra Puspasiono, pamit undur diri. Tetap jaga semangat, cintai laut, dan jadilah bagian dari solusi untuk masa depan Bahari Indonesia. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Bahari. Salam Bahari semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya.